Biar kita kelihatan keren di orang-orang kafe, kita nanya top 3 aset yang kita punya. Oh, by the way, kita lagi di mana, guys? Kita lagi di Excelso, jadi kita lagi ngopi dulu di sini ya, habis ada selesaiin kerjaan semua. Ini kita disponsorkan oleh Crusita, Heroic. Herald. Shout out dulu. Siapa nama ownernya? Ownernya tuh sering muncul di Owner. TikTok, tapi gue lupa namanya siapa. Gue juga pernah tuh ownernya. Konten ini disponsori oleh Cruisit. Nggak dibayar, nggak dibayar. Tapi nggak apa-apa, ini Crusita di tangan gue nanti laku, aman aja. Aman aja. Crusita di tangan gue laku. Tapi kalau gue pakainya ini, Apa? Sorrento. Sorrento. Nggak apa-apa, mungkin sekarang lo pakainya itu, tapi siapa tahu nanti lo pakai Rojat yang 30 juta itu. Tapi kalau dicium-cium kayak wanginya kayak ini ya. Parfum Jumatan yang roll Iya kah? Ya, parfum murah sih, itu gocap kalau nggak salah harganya. gocap ya. Gocap. Oh, apalah. Itu. Jadi gimana visi misi lo buat kedepannya? Lo pernah bilang ke gue kalau lo tuh udah punya misi yang kayak besar, tujuan besar gitu lah. Ya, tujuan besar gue, setiap manusia tuh pasti berubah-ubah jalan. Tapi sekarang gue udah nemu satu titik benang merahnya, tapi itu bisa kemana aja sebenarnya, bisa merubah. Cuman intinya gue mau mensejahterakan rakyat Indonesia. Ah iya, oh iya. Bukan caleg yang gitu ya, guys. Caleg. Karena kalau dilihat, gue agak miris melihat kualitas SDM Indonesia gitu. Terutama di daerah Jatiwaringin. Daerah swadaya. Shout out dulu buat swadaya. Shout out buat swadaya, shout out buat Asyafia. Shout out buat Sawah Indah. Ya, pokoknya soon, nggak lama Asyafia pasti akan dibenahin sama kita berdua. Yes. Ya, kita nggak perlu ubah namanya, historinya juga nggak perlu diubah, tapi nanti orang-orang pasti bakal tahu siapa yang mengubah itu semua. Dalam. Gue sendiri udah kebayang bagaimana metodenya, dan dari semua yang udah gue pelajarin ya selama kurang lebih 18 tahun gue hidup ini. Ya mungkin perlu waktu, pasti nggak akan cepat, mungkin sekitar 3 tahun kita baru bisa menguasai lah itu nama daerah-daerah Bekasi situ. Kita jadi yang paling top, tapi insya Allah pasti bisa. Dan rencananya juga gue mau bikin sekat itu di seluruh jalan Jatiwaringin itu lurusan, gue bikin sekat, jadi nggak akan ada kejadian macet kok. Jadi orang-orang kalau mau belok kanan kiri harus muter balik. Tapi itu malah jadi tempat Pak Ogah nantinya, Pak. Gimana mengatasinya itu? Pak Oga, nah sebenarnya gue udah kebayang nih sama Pak Oga. Pak Oga ini tuh bakal jadi seikhlas dan semaunya gitu loh. Jadi kalau misalkan dia nggak dibayar ya udah, karena nanti dari kecamatan, dari kelurahan akan udah ada yang organisir, yang ngasih gaji untuk Pak Ogahnya gitu. Dan Sepertinya itu tugas saya terlebih dahulu, karena saya harus mendoktrin para pikiran-pikiran SDM. Soalnya kalau tadi yang Bapak bilang seperti itu kayak kalau untuk sekarang tidak sejalan. jadi ya prosesnya mungkin dari situ dulu, nanti baru ke sini. Oke. Ya pokoknya mau memperbaiki daerah Jatiwaringin karena tempat yang cukup bermakna bagi saya, walaupun memang banyak baik buruknya, tapi salah satu tempat yang membuat saya berada di sini gitu. Walaupun besarnya itu ya karena diri saya sendiri saya bisa berada di sini. Rafa juga bisa ada di sini karena diri dia sendiri. Ngomongin lahir ya. Ya. Lahir di keluarga yang kurang mampu, miskin. Itu bukan salah kita, tapi meninggal di keluarga yang miskin itu kesalahan kita. Itu baru kesalahan kita. Itu betul sekali. Itu baru kesalahan kita. Saya lahir dari keluarga miskin. Oh, ini dikat aja. Iya, alhamdulillah saya lahir dari keluarga berkecukupan. Orang tua punya duit yang mapan, hidup udah enak dari kecil, punya mbak banyak, mobil 3. Biar kita kelihatan keren di orang-orang kafe, kita nanya top 3 aset yang kita punya. Oke. Oke.
Pap. Yes. Oke. Kita mau sharing-sharing Oke. top 3 Top 3 aset yang paling berharga. paling berharga. Yang Mulai dari saat dulu. lagi gue punya kan. Ya, betul. Yang saat Top ini 3 kita punya. pertama. Top 3 yang sekarang gue punya, alhamdulillah di umur 19 tahun ini, gue punya beberapa. Ini bisa sebut nominal gak nih? Aman. Tapi jangan deh, takut nanti pemirsa di rumah merasa tersaingi. Ya, insecure takutnya. Insecure takutnya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau di top 3 gue pertama gue punya di Bitcoin lah. Aset gue di Bitcoin lumayan. Prospek kedepannya sangat besar ya, sangat tinggi. Prospek di depannya cukup besar walaupun sekarang lagi merah. Banyak orang yang udah keluar, cuman di sini gue masih bertahan dengan Bitcoin. Itu top 3. Masih kia main-main aja lah. Top keduanya itu aset keduanya itu adalah duiologi. Hah? Duiologi. Dia lagi. Ya, ini aset baru ya sebenarnya. Aset baru yaitu bapak saya sendiri. Karena itu adalah aset berharga saya sendiri. Karena ketika saya masih bisa melihat beliau di setiap pagi harinya, itu menjadi pacuan semangat hidup saya untuk bekerja lebih keras lagi. Aset keduanya duiologi. Dan yang pertama aset paling berharga yaitu otak saya sendiri. Karena kalau saya nggak punya otak dan aset pertama saya otak dan rasa tidak bersyukur. Karena kalau gue udah bersyukur dari kemarin-kemarin, gue nggak bakal bisa kayak gini. Gue nggak bisa selaper ini, gitu. Oke, kalau dari gue ya. Oke, sekarang dari Mas John, silakan. Mas John, sorry, Bagas ya, Bagas. Oh, bagus. Oke, aset paling berharga saat ini di urutan ketiga, aset Ya. paling berharga gue Iya, sorry. itu perusahaan gue sendiri, Ya. bisnis gue saat ini yang gue jalanin, itu aset paling berharga. Oke. Karena bisa dibilang ini roda yang gue putar gitu loh. Kedua adalah investasi, Saksi. spesifiknya adalah di saham. Ya. Walaupun saya punya saham saya sendiri, Nah, tapi saya juga membantu dan diversifikasi untuk saham-saham perusahaan lain. oke. Jadi saya saling support sesama pembisnis dan pengusaha. Siap. Oke. Top one-nya apa tuh? Top one adalah diri saya sendiri, kesehatan. Kesehatan. Top one. Karena kalau saya nggak sehat, kalau saya tidak bisa mengontrol diri saya tidak menguasai diri saya, Oke. saya tidak investasi leher ke atas, ya. Tuh. Nah, buat apa saya di sini? Buat apa Anda hidup kalau tidak bisa memajukan dalam tubuh sendiri gitu ya? Ya, Bisa dibilang seperti itu. saya bilang seperti itu. Baik. Kita juga di sini ada beberapa meeting lagi Iya. dengan klien-klien kita. Gue juga ntar malam mau ambil mobil di dealer. Oke. Udah selesai setelah inden 6 bulan akhirnya sampai juga mobil gue. Yang mana mobilnya? Saya kemarin saya lihat kabarnya ada beberapa mobilnya ditarik Matalang. Itu benar apa tidak itu? Berita-berita yang seliweran di sosial media. Jujur kalau itu ya, sebenarnya gue nggak mau bahas ini, Oke. tapi udah nggak apa-apa. Nah, kita buka-bukaan Ya, di Atma Channel ini. Kita buka-bukaan aja nggak apa-apa. Jadi ya, seperti yang tahu, gue ini emang punya bisnis dan perusahaan yang cukup besar lah. Ya. Prospek saya untuk masuk ke 9 naga ini sangat besar gitu loh. Jadi memang ada beberapa perusahaan dan pembisnis yang ingin menjatuhkan diri saya gitu dengan menyebar rumor-rumor palsu. Berarti Jadi yang saya lihat di berita itu hoax ya guys. Ya, itu hoax. Tapi emang saya lihat sekarang Bapak Bagas lagi banyak diserang oleh buzzer Agus Hendry. Buzzer Agus Hendry. Ya. Buzzer Agus Hendry. Jadi saya memang ada rencana ingin masuk ke pemerintahan tahun ini. Pemerintahan tahun ini. Iya. Dan banyak sekali Partai-partai yang mengusung Bapak. partai-partai yang tidak suka saya ada tidak di suka. dalamnya itu. Termasuk Agus Hendry itu. Agus Hendry itu emang Ya. dia petinggi dari partai. Ya cukup kuat, dia sudah senior juga. Sudah Udah senior dari umur remaja bapak itu emang udah main dalam partai gitu. Jadi posisi dia emang cukup kuat di sana. Memang saya agak mengerikan sekali kalau kadang tuh satu meja dengan Mas Agus Hendry. Ya, Cuman kayaknya bagian ini dipotong aja ya.
terlalu sensitif itu, terlalu sensitif. Iya, jadi emang saya ada rencana masuk ke pemerintahan dan berita itu banyak yang hoax. Jadi memang saya ini banyak yang diserang gitu. Karena saya ingin mencari keadilan dan sama seperti Bapak Rafa ini ya, saya ingin meningkatkan SDM di Indonesia ini. Ya, gitu. Bisa dibilang memang perjalanan kita baru dimulai ya. Betul, Ada ya. struggle juga, masih agak beberapa tangga-tangga yang harus dilewatkan. Iya. Untuk menegakkan keadilan ya, keadilan sejahtera contohnya ya. Ya, betul. Ngomong-ngomongin tadi mobil gua yang Iya. inden, Iya. itu Mercy G-Class Mercy Brabus. G-Class. Ya, yang Brabus. Betul, itu inden. Itu dari saya tidak belum melihat mobil Mas Bagas yang sebelumnya. Kemarin sempat ini katanya ada beberapa yang trouble. Itu apakah itu hoax juga, berita hoax juga? Oh, kalau trouble tuh yang benar. Ya, biasa emang karena banyak banget mobil kan yang nggak kepake gitu. Kadang nggak bisa dipakai tiap hari juga gitu. Masa tiap hari pakai 10 mobil langsung gitu kan nggak mungkin gitu iya. kan. Jadi saya rotasi aja dan ada satu mobil yang emang nih jarang masuk rotasi gitu. Iya. Jadi ya akhirnya ya ada trouble gitu loh. Istilahnya dia tuh jadi garage queen gitu. Dia tuh jadi garage queen, jarang dipakai, jadi ya malah jadi trouble kayak gitu. Tapi ya semua aman, itu emang bukan rumor tapi emang beneran. Karena emang saya sendiri adalah car enthusiast. Yes. Gitu. Betul. Biasanya tuh yang trouble ini ya. Saya sempat lihat tuh tadi Sigra sama Ras milik Sunbird. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu Sunbird, termasuk pengusung Bapak Bagas dari belakang. Ya, salah satu yang support Entertain. ya. Boleh disalat dulu buat Sunbird. Ya, kalau itu emang itu mobil kantor. Mobil kantor aja. Itu bukan termasuk mobil pribadi saya. Tapi plat nomornya merah gitu, Pak. Ya. Saya memang ada beberapa koneksi dari pemerintahan. Tapi saya sendiri memang masih dalam proses untuk masuk ke pemerintahan. Seperti itu lah kurang lebih. Ya. Cukup berbobot ya. Hari ini kita bisa pembahasan. Ya, terima kasih untuk brainstormingnya. Bagas. Ya, sangat inspiring. Oke. Sukses selalu. Mungkin next tamu mau undang siapa tahu saya ini bisa bantu. Next tamu kita mau undang coba dari